Saya menghasilkan 2 miliar dengan sebuah rahasia. Kemudian saya menghabiskan 100 juta untuk memesan 10.000 meja jamuan. Semua orang mengira saya adalah orang kaya yang pamer. Tunangan saya bahkan memarahi saya karena gila. Tapi hanya saya yang tahu. Setengah bulan kemudian, negara kerdil membuang limbah nuklir. Laboratorium virus di negara cantik bocor. Kemudian, perubahan global meledak. 80% populasi dunia berubah menjadi zombie. Tumbuhan dan hewan juga mulai bermutasi. Sejak saat itu, manusia akan menjadi mangsa. Orang-orang yang selamat hanya bisa bersembunyi di tempat aman untuk bertahan hidup. Hanya sebagian kecil orang yang mengalami kebangkitan kekuatan luar biasa untuk melawan. Beberapa orang yang menyentuh salju menjadi ratu salju yang membekukan segalanya. Beberapa orang yang menyentuh besi bangkit dengan kemampuan mengendalikan logam untuk membangun benteng besi akhir zaman. Beberapa orang bangkit dengan kekuatan fisik yang dapat bergerak bebas di tengah jutaan zombie. Dan saya secara tak terduga bangkit dengan kekuatan ruang dan berhasil bertahan di akhir zaman. Hanya karena akhir zaman datang, makanan menjadi langka. Tanpa makanan, tidak ada yang bisa bertahan hidup. Dan kekuatan luar biasa ruang mimpi menyimpan banyak bahan. Dan juga menyelamatkan banyak penyintas. Namun, kata-kata, akhir zaman terlebih dahulu membunuh Santa Maria, ternyata tidak salah. Kebaikan saya tidak mendapatkan imbalan. Mereka mengikat saya saat saya tidur. Hanya karena saya telah bangkit dengan darah abadi. Tidak hanya bisa menyembuhkan luka yang digigit zombie, tetapi juga memberikan peluang besar bagi orang biasa untuk bangkit dengan kekuatan luar biasa. Sistem ini di akhir zaman tidak berbeda dengan buah ginseng. Baik manusia maupun hantu ingin mencicipinya. Maka, tak terhitung jarum suntik memasuki tubuh saya untuk mengambil darah. Kemudian, kelompok orang yang pernah saya selamatkan menggila seperti zombie, menjilati daging dan darah saya. Bahkan tunangan tercinta saya juga mengkhianati saya. Bekerja sama dengan kekasihnya, menguras tetes terakhir darah saya. Akhirnya, tubuhku juga dibuang oleh adik ipar ke dalam panci besar untuk direbus. Di saat-saat terakhir, hatiku dipenuhi dengan kebencian. Rahasia darah hanya aku ceritakan kepada tunanganku. Bahkan aku pernah memberinya minum 2 kali. Selama beberapa tahun akhir zaman ini, aku dengan sepenuh hati merawat keluarganya. Namun, dia membalasku seperti ini. Jika aku diberi kesempatan lagi, aku pasti tidak akan menjadi pengikut buta lagi. Saya tidak akan pernah menolong orang lain seperti orang suci. Dan seolah-olah Tuhan mendengar doaku. Aku benar-benar terlahir kembali. Masih sebulan sebelum kiamat meletus. Dan ternyata kekuatan luar biasa dari kehidupan sebelumnya masih tersisa. Hanya saja, darah abadi sudah hilang. Namun, hanya dengan mengandalkan kekuatan ruang, aku juga bisa bertahan hidup dengan baik di akhir zaman. Perlu diketahui, di akhir zaman, 1 kotak mie instan bisa membuat seorang bintang wanita merendahkan diri dan memohon padamu. Jika aku menimbun puluhan ribu ton bahan, maka aku bisa dengan mudah menang di akhir zaman. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Pacar mengirim pesan. Sayang, adikku datang bersama pacarnya. Kamu harus mengatur dengan baik. Setidaknya siapkan hotel bintang 5. Aku sudah membanggakanmu sebagai bos perusahaan multinasional. Oh ya, adikku juga tertarik pada sebuah rumah seharga 300.000. Kamu tidak boleh membuatku kehilangan muka. Mendengar suara akrab tunanganku, si Zhen Xiang. Pembuluh darah di dahiku menonjol dan mataku merah. Aku ingin segera membunuh orang ini. Tapi masih ada setengah bulan sebelum akhir zaman. Sekarang yang terpenting adalah mengumpulkan persediaan. Tangkapan karena wanita ini tidak sepadan. Biarkan mereka hidup setengah bulan lagi. Tunggu sampai hari kiamat datang dan tatanan runtuh. Aku akan memiliki banyak kesempatan untuk menyiksa mereka. Jadi aku menggigit gigi dan membalas dengan 1 kata. Baik. Keesokan harinya di restoran masakan Zui Jianghu. Pemilik dan pelayan memandangku dengan ejekan. Saat itu belum sampai pukul 10 pagi. Aku melahap makanan seperti hantu yang kelaparan. Tapi aku sama sekali tidak peduli dengan tatapan aneh mereka. Selama 3 tahun akhir zaman, aku belum pernah makan makanan hangat. Jadi setelah terlahir kembali, aku harus makan dengan baik. Dan yang lebih penting, aku datang ke sini untuk urusan. Pemilik restoran ini bernama Zhen Wuqi. Dia tinggal di kompleks yang sama denganku. Tak lama setelah akhir zaman di kehidupan sebelumnya, Zhen Wuqi memanfaatkan posisinya sebagai kepala kantor jalan. Dia memaksa semua orang untuk mengeluarkan makanan agar dia bisa membagikannya. Namun pada akhirnya, sebagian besar diambil olehnya. Dan aku juga salah satu korban saat itu. Kemudian, tindakan curangnya terungkap dan orang-orang tidak lagi menghiraukannya. Namun dia berkolusi dengan petugas keamanan untuk merampok dari rumah ke rumah. Tidak hanya makanan, bahkan wanita cantik pun tidak dia lewatkan. Jadi, di kehidupan kedua ini, aku berencana untuk menghukum ibu dan anak itu. Selama aku membeli semua cadangan makanan di rumah mereka. Pada saat itu, mereka yang tidak punya makanan juga akan mati kelaparan. Jadi saat membayar, saya bertanya. Baru-baru ini saya berencana untuk memesan 1000 meja jamuan. Apakah kamu bisa melakukannya?
Zhen Wuqi langsung bersinar matanya setelah mendengar itu. Dia mengangguk tanpa ragu. Saya langsung membayar uang muka 200.000. Lalu saya berjanji untuk membayar sisa uangnya setengah bulan kemudian. Setengah bulan kemudian, akhir zaman akan datang. Saat itu, tatanan akan runtuh dan dunia akan kacau. Siapa yang masih peduli apakah dia akan mengembalikan uangnya atau tidak? Dan Zhen Wuqi mendengar bahwa tenggat waktu hanya setengah bulan. Dia setuju tanpa ragu. Selain itu, saya dan dia tinggal di kompleks yang sama. Jadi dia tidak takut saya akan kabur. Tak lama kemudian, kami menandatangani kontrak. Namun setelah menyelesaikan semua ini, saya tidak pulang. Melainkan langsung menuju Huasing Building. Jika ingin menimbun banyak barang. Saat ini, dana saya sama sekali tidak cukup. Saya harus menghasilkan banyak uang. Saat itu, seorang teman langsung terlintas di benak saya. Teman dekat yang pernah hidup dan mati bersamaku di akhir zaman. Dia juga adalah Ratu Salju yang membuat orang ketakutan. Jika bukan karena dia yang menyelamatkanku di kehidupan sebelumnya, aku sudah mati di mulut makhluk mutasi itu. Dan sekarang dia adalah presiden grup Tianlong di kota Pujiang. Begitu aku masuk ke lobi dan memanggil nama Shen Bingqian, aku langsung berjalan menuju lift berwarna emas. Petugas keamanan yang ada di pintu secara naluriah ingin menghentikanku. Bahkan dia bersiap untuk mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Namun pada akhirnya dia tidak mengejarku. Karena lift berwarna emas ini adalah lift khusus presiden. Tanpa kata sandi, tidak ada yang bisa masuk. Dan tidak lebih dari 3 orang di seluruh perusahaan yang tahu kata sandinya. Namun aku berjalan ke depan lift. Dengan terampil, aku memasukkan serangkaian kata sandi. Dalam sekejap, pintu lift itu terbuka. Aku masuk ke dalam lift di bawah tatapan terkejut petugas keamanan. Dan saat itu, Shen Bingqian di kantor juga terkejut. Dia menatapku dengan dingin di layar monitor lift. Perusahaan Huasing adalah perusahaan besar dengan latar belakang militer. Sejak didirikan, belum ada yang berani masuk. Hari ini, pemuda asing ini malah masuk dan tahu kata sandinya. Dia marah sekaligus penuh kebingungan. Kantor presiden adalah departemen inti perusahaan. Semua teknologi militer canggih yang dikembangkan perusahaan disimpan di sini. Jika terjadi masalah di sini, akibatnya akan sangat serius. Shen Bingqian segera memerintahkan semua staf di bawah untuk siap siaga. Dia juga melihat pistol di laci sebelah kanan. Dia juga berasal dari militer dan percaya diri menghadapi tamu tak diundang ini. Dan saat ini, saya sudah keluar dari lift dan berada di dalam kantor. Yang lebih mengejutkan Shen Bingqian adalah, saya langsung duduk di kursi tamu di depannya seolah-olah saya sangat akrab dengan tempat ini. Shen Bingqian melirik saya dengan dingin. Siapa kamu? Siapa saya tidak penting. Yang penting adalah saya memiliki sebuah bisnis yang pasti menarik perhatianmu. Karena bisnis ini dapat menyelamatkan grup Huasing. Shen Bingqian tertawa dengan marah. Jika kamu bisa menyelamatkan Huasing, bahkan babi betina pun bisa memanjat pohon. Tadi dia masih sedikit tegang. Sekarang dia yakin bahwa saya adalah seorang bodoh yang tidak tahu bahaya. Kakeknya adalah pejabat tinggi militer sebelum pensiun. Huasing juga merupakan grup riset dan pengembangan militer terkemuka di dalam negeri. Selain itu, pendapatan perusahaan meningkat setiap tahun dan keuntungannya juga sangat tinggi. Tidak ada tanda-tanda krisis sama sekali. Namun, orang gila ini malah mengatakan ingin menyelamatkan Huasing. Bukankah ini seperti orang buta meramal dan berbicara omong kosong? Namun, saya sama sekali tidak panik. Di laci sebelah kananmu ada sebuah pistol tipe 92. Pistol ini dapat menembus pelat baja setebal 1,3 mm dalam jarak 50 meter. Namun, di dalamnya hanya tersisa 3 peluru. Melihat ekspresi terkejut Shen Bingqian, saya tersenyum tipis. Ketika akhir zaman baru saja datang di kehidupan sebelumnya, grup Huasing berhasil menahan serangan zombie berkat sistem keamanan yang canggih. Menjadi basis penyintas manusia terbesar di Pujiang. Saya pernah tinggal di sini selama beberapa waktu. Dan telah bertempur berdampingan dengan CEO yang dingin ini. Telah hidup dan mati bersama puluhan kali. Memiliki persahabatan yang sangat dekat. Oleh karena itu, saya sangat familiar dengan gedung ini. Saya juga sangat mengerti tentang urusan Shen Bingqian. Saat ini, ekspresi Shen Bingqian menunjukkan keseriusan. Dia mempertanyakan bagaimana saya tahu. Hal-hal ini hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya. Namun, saya tidak menghiraukannya dan terus berbicara. Saya juga tahu bahwa nama Huasing diambil dari kakekmu. Yang berarti memulihkan kejayaan Huaxia. Selain memiliki robot AI perorangan paling canggih di dunia, Huasing juga telah mengembangkan sistem keamanan yang canggih. Yang lebih penting, semua unit penting di seluruh negeri telah menginstal sistem keamanan Huasing. Bahkan termasuk lokasi pusat kekuasaan di kota sihir. Jika teknologi inti ini jatuh ke tangan negara musuh, itu akan menjadi bencana besar bagi seluruh Huasing dan bahkan Huaxia. Dan beberapa hari yang lalu, seseorang telah menerobos masuk ke kantor ini. Menyalin semua teknologi dan data keamanan perusahaan. Jika saya tidak salah, kalian sampai sekarang belum menemukan dalang di baliknya. Di detik berikutnya, Shen Bingqian mengambil pistol dari laci dan langsung mengarahkannya ke saya.
Karena ini bukan hanya rahasia Huasing, tetapi juga rahasia tertinggi negara. Begitu data ini bocor, seluruh pusat kekuasaan di Modu akan menghadapi ancaman besar. Namun, di hadapan ancaman Shen Bingqian, saya tetap tenang dan terus berbicara. Sebenarnya ini hanya masalah kecil. Masalah sebenarnya adalah setelah itu, grup Huasing akan diambil alih oleh perusahaan lain. Jika kamu bersedia membayar 2 miliar, saya tidak hanya akan membantumu menemukan dalang di baliknya, tetapi juga membantu menjaga Huasing. Pistol Shen Bingqian tidak diturunkan dan tetap menatap saya dengan tajam. Apa yang membuatmu percaya padaku? Sebenarnya dia juga menyelidiki dan memang itu adalah orang dalam. Tapi siapa tepatnya? Saat ini belum ditemukan. Melihat Shen Bingqian yang masih tidak percaya, saya membuat konsesi. Saya akan membantumu menemukan orang dalam dan menjaga Huasing. Jika kamu merasa itu berharga, berikan 2 miliar. Jika merasa itu tidak berharga, anggap saja saya berbuat baik. Saat itu, Shen Bingqian juga menghela napas lega. Dia perlahan-lahan meletakkan senjata di tangannya. Lalu, siapa menurutmu pelakunya? Krisis apa lagi yang dihadapi Huasing? Data perusahaan Huasing telah disalin di kantor ini. Dan satu-satunya cara untuk masuk ke kantor ini adalah melalui lift ini. Jadi, pelakunya pasti adalah orang yang tahu kata sandinya. Saat ini, yang tahu kata sandi selain Sekretaris Su dan kamu adalah hanya kepala kantor, Chen Hao. Dengan kata lain, orang yang menyalin data itu adalah Chen Hao atau Sekretaris Su. Bisa jadi mereka berdua bekerja sama dalam kejahatan ini. Kamu berpura-pura menganalisis kasus ini. Setelah mendengar apa yang saya katakan, Shen Bingqian merasa sangat terkejut. Mengapa saya bisa begitu memahami perusahaan ini? Bahkan siapa yang tahu kata sandi lift khusus pun sangat jelas. Tapi jika semuanya memang semudah itu, kami sudah menyelesaikan kasus ini sejak lama. Sebelum data dicuri, saya dan Direktur Chen tidak pernah datang ke perusahaan. Sekretaris Su juga tertawa sinis. Benar, saya sudah melihat rekaman CCTV lift. Mereka sudah dibebaskan dari kecurigaan. Pada saat ini, Shen Bingqian juga merasa sedikit kecewa padaku. Tadi saya masih berpikir saya bisa membawa kejutan. Namun, saya tidak panik. Tapi bagaimana jika Direktur Chen dan Sekretaris Su bekerja sama untuk mengganti rekaman CCTV? Sekarang teknologi penggantian wajah AI sudah sangat matang. Jika mengganti gambar orang di rekaman CCTV bukanlah hal yang sulit. Kata-kataku juga menyadarkan Shen Bingqian. Namun saat ini, ada sedikit kepanikan di mata Sekretaris Su. Namun dia tetap membantah. Sistem keamanan Huasing adalah yang terdepan di dunia. Hacker tidak mungkin bisa masuk. Dan bahkan jika ada yang berhasil masuk, sistem keamanan juga akan mencatatnya. Namun sebelum dan sesudah data dicuri, jaringan perusahaan tidak mengalami serangan hacker. Saya memandang Sekretaris Su dengan senyum yang tidak jelas. Bagaimana jika hacker ini adalah teknisi internal? Kamu begitu tegang? Jangan-jangan merasa bersalah? Dalam sekejap, Sekretaris Su tiba-tiba berlari ke depan meja. Bersiap untuk mengambil mimpi yang ada di atas meja. Gerakannya yang lincah benar-benar berbeda dengan penampilannya yang lemah sebelumnya. Namun, pada saat dia menangkapnya, saya melompat dan menendangnya hingga terbang. Saat itu, Shen Bingqian juga menyadari. Dia mengambil pistol di lantai dan mengarahkannya ke Sekretaris Su. Ternyata benar-benar kamu. Saat itu, Sekretaris Su sudah ketakutan dan berlutut di tanah. Saya tidak punya pilihan. Nyonya Shen, jika saya tidak melakukan apa yang mereka katakan, mereka akan membunuh seluruh keluarga saya. Namun, sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, Shen Bingqian sudah menembaknya hingga mati. Tidak heran dia bisa menjadi ratu salju yang ditakuti di akhir zaman. Jelas ini bukan pertama kalinya dia membunuh. Namun, saat ini saya sedikit bingung. Kenapa kamu tidak membiarkan satu orang hidup untuk mendapatkan informasi? Namun, Shen Bingqian hanya menggelengkan kepala. Dia paling membenci pengkhianatan. Jadi dia langsung menembak Su Sekretaris. Saat ini, Shen Bingqian sudah percaya pada kata-kataku. Dia langsung bertanya siapa orang lain itu. Juga ada Chen Hao, kepala kantor presiden. Dia sudah lama dibeli oleh Green Mountain Capital dari negara cantik. Proyek yang dikerjakan oleh Huasing Group dan Green Mountain Capital itu hanyalah sebuah tipuan. Jika proyek ini dikembangkan, Huasing Group perlu meminjam 200 miliar. Green Mountain Capital berencana untuk mencuri teknologi terlebih dahulu. Kemudian, saat proyek dimulai, mereka akan menarik kembali dana secara langsung. Saat itu, rantai keuangan Huasing akan putus. Teknologi inti juga akan hilang. Green Mountain Capital akan mengakuisisi Huasing dengan harga murah. Aku mengungkapkan semua yang aku ketahui dari kehidupan sebelumnya. Namun saat ini, Shen Bingqian masih sedikit meragukan. Apa bukti yang bisa kamu tunjukkan untuk membuktikan semua ini benar? Anda harus menyelidiki Sekretaris Su dan Chen Hao. Lihat apakah mereka baru-baru ini memiliki banyak hal. Selain itu, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Data teknis Anda yang disalin masih ada di kantor ini. Saya berbicara dengan percaya diri. Setelah mendengar kata-kataku, Shen Bingqian menunjukkan ekspresi terkejut. Namun setelah berpikir lama,
dia akhirnya menyadari. Prosedur keamanan perusahaan sangat ketat. Memang sulit untuk membawa data keluar. Jadi, wajar jika data masih ada di sini. Maka dia segera memerintahkan penyelidikan terhadap harta milik Sekretaris Su dan Chen Hao. Dan segera ada hasil yang memang sesuai dengan apa yang saya katakan. Saat itu, wajah Shen Bingqian tampak pucat. Dia segera memerintahkan Departemen Keamanan untuk menangkap Chen Hao. Dia juga mengunci seluruh gedung dan melarang siapapun untuk masuk atau keluar. Saya tersenyum melihat Shen Bingqian menyelesaikan semua ini. Saya tidak salah, kan? Apakah hadiah ini bernilai 2 miliar? Shen Bingqian sedikit mengangguk. Dia langsung bersiap untuk mentransfer uang kepada saya. Namun saya mengajukan permintaan baru. Kamu hanya perlu mentransfer 500 juta saja. Sisanya 1,5 miliar, kamu langsung beli supermarket di seberang dan berikan padaku. Shen Bingqian menatapku sejenak. Supermarket ini tidak mahal, langsung aku berikan padamu. Lagi pula, kamu baru saja menyelamatkan Huasing. Namun, sebelum dia selesai berbicara, aku sudah memotong ucapannya. Mereka juga membangun tembok setinggi 4 meter di sekitar supermarket. Kemudian, pasang sistem keamanan Huasing kalian. Selain itu, siapkan sekelompok bahan untukku. Semua ini harus diselesaikan dalam 10 hari. Setelah selesai berbicara, aku menyerahkan daftar yang sudah disiapkan. Saat itu, wajah Shen Bingqian menunjukkan sedikit keterkejutan. Anak ini berusaha keras untuk masuk. Dia bahkan hanya meminta 500 juta ditambah sebuah supermarket. Namun, setelah dia melihat daftarku, wajahnya seketika terlihat sedikit tidak enak. Fondasi tembok harus digali sedalam 1 meter. Dan harus dicor dengan baja setebal 100 mm. 100 set generator tenaga surya berdaya tinggi. 100 ton solar. 1000 set tempat tidur. Bahkan, juga membutuhkan 5 kendaraan tempur beroda. 10 set robot tempur individu. Yang lain mudah diatur, tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa tentang peralatan ini. Pengawasan di Huaxia selalu sangat ketat. Shen Bingqian berkata dengan serius kepada saya. Namun, saya tidak menyerah. Peralatan ini hanya perlu diletakkan di supermarket selama 15 hari. Setelah itu, kalian bisa mengambil semuanya kembali. Selama 15 hari, semuanya akan diawasi olehmu. Saya tidak akan menyentuhnya sama sekali. Melihat saya yang bersumpah dengan tegas, Shen Bingqian ragu sejenak, tetapi akhirnya setuju. Bagaimanapun, seluruh supermarket berada di bawah pengawasan mereka. Dalam beberapa hari, seharusnya tidak ada masalah. Melihat bahwa tujuan hari ini telah tercapai, saya meninggalkan sebuah rekening bank dan pergi. Dan setelah saya pergi, Shen Bingqian langsung memerintahkan penyelidikan terhadap saya. Bagaimanapun, mengetahui begitu banyak tentang saya pasti tidaklah sederhana. Namun, ketika dia melihat data saya, dia terkejut. Tanpa pendidikan, tanpa uang, tanpa latar belakang yang kuat, dan bahkan tidak pernah dilatih secara khusus. Bagaimana orang yang begitu biasa bisa mengetahui rahasia Huasing? Tetapi dia tidak menyangka bahwa saya baru saja mendapatkan 500 juta uang besar. Namun muncul di pabrik penyembelihan terbesar di kota. Dan memesan 1000 sapi atas nama grup Huasing. Dan langsung membayar setengah dari uang muka. Melihat pemilik yang senang, saya mengingatkannya bahwa dia harus mengantarkan barang dan langsung pergi setelah 13 hari. Selanjutnya, saya melakukan hal yang sama dan mengosongkan semua pabrik penyembelihan di kota. Setelah selesai dengan semuanya, saya pulang ke rumah dan sudah jam 11. Saat itu saya baru saja mandi. Namun saya secara tak terduga menerima telepon dari Chen Yu, sahabat si Zhenxiang. Ternyata dia sudah bekerja di bank. Hari ini setelah 500 juta masuk ke rekening bank saya. Direktur bank mereka mengenal saya karena dia. Jadi dia mengatur agar dia menjadi customer service eksklusif saya. Mendengarkan berbagai pujian dan rayuan di teleponnya. Namun saya tidak memiliki pikiran untuk itu. Setelah menjawab beberapa kalimat dengan acuh tak acuh, saya memutuskan telepon. Seperti yang dikatakan, teman-teman cenderung serupa, sebagai sahabat si Zhenxiang. Chen Yu juga bukan orang baik. Di kehidupan sebelumnya, dia juga pernah menyakiti saya. Pada suatu ketika, dia memanfaatkan saat saya keluar. Mengambil semua makanan sisa kami. Setelah kejadian itu, si Zhenxiang bekerja sama dengan kekasihnya untuk membunuh saya. Namun, sebuah suara mengganggu pikiranku. Pacar saya, si Zhenxiang, juga menelepon. Apakah kedua wanita ini begitu kebetulan? Panggilan yang datang silih berganti pasti ada rencana jahat di baliknya. Jadi, saya mengangkat telepon. Ternyata, si Zhenxiang langsung bertanya. Sayang, mendengar dari sahabatku, apakah benar kamu menerima 500 juta hari ini? Setelah mendapatkan jawaban saya yang pasti, dia tidak hanya sangat senang, tetapi juga memuji saya dengan luar biasa. Saya sudah tahu kamu akan sangat berbakat, pasti akan menghasilkan banyak uang. Namun, di kehidupan sebelumnya, dia selalu merendahkan saya karena miskin. Setiap kali dia mengejek saya seolah-olah hanya pantas menjadi penjaga gudang seumur hidup. Ngomong-ngomong,
Sahabatku bilang ada rencana investasi di sana yang sangat cocok untukmu. HMPH, ternyata kedua wanita ini sudah merencanakan sesuatu. Sepertinya mereka ingin mengincar uang saya. Jadi saya berpura-pura bertanya apakah dia aman? Apakah keuntungannya tinggi? Si Zhenxiang melihat saya terjebak. Lalu dia berkata dengan senang hati. Tidak bisa dijelaskan dengan jelas di telepon. Kebetulan bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk berkumpul. Lagi pula, kita sudah lama tidak makan bersama dengan baik. Nanti ajak sahabatku, kita bertemu dan berbicara. Jadi saya berpura-pura setuju dan menjawab beberapa kalimat lalu menutup telepon. Saya sekarang bukan lagi penggoda dari kehidupan sebelumnya. Mereka ingin mencelakakan saya. Kebetulan saya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengambil bunga. Keesokan paginya saya langsung datang ke restoran Zui King Feng. Zhen Wuqi melihat saya datang. Dia sangat senang sampai tidak bisa menutup mulutnya. Lagi pula, saya adalah dewa kekayaannya. Tapi saya tidak berbasa-basi dengannya. Saya langsung memintanya untuk memindahkan makanan yang sudah siap ke truk yang saya kendarai. Setelah itu, saya langsung mengemudikan mobil menuju plaza perbelanjaan Huasing. Shen Bingqian tidak berbohong kepada saya. Saat ini, 5 alat berat sedang bekerja. Fondasi tembok sudah hampir selesai digali. Setelah kepala proyek yang sedang dikerjakan mengetahui bahwa saya adalah pemilik supermarket ini, segera memberi izin untuk saya masuk ke dalam supermarket. Dan setelah saya memasukkan mobil ke dalam, saya segera masuk ke dalam kabin. Saya sengaja membeli truk ini untuk menyembunyikan diri. Bagaimanapun, kekuatan ruang saya sebelum akhir zaman terlalu sulit dipahami. Tapi sekarang supermarket tidak beroperasi. Tidak ada orang di dalam, saya bisa dengan tenang memasukkan semua barang ke dalam ruang tubuh saya. Dan selanjutnya saya menggunakan metode yang sama. Mengumpulkan lebih dari 300 meja jamuan yang dibuat oleh Zhen Wuqi ke dalam ruang. Setelah menyelesaikan semua ini, saya tidak beristirahat. Segera bergegas ke pasar sayur dan buah. Setelah akhir zaman datang, makhluk aneh berkeliaran di luar kota. Jika bukan karena para pengguna kekuatan luar biasa yang kuat, tidak mungkin untuk mendapatkan sayuran. Jadi sekarang saya harus menimbun cukup sayuran dan buah. Dan saat saya menimbun barang, di dalam kantor Presiden Grup Huasing, Shen Bingqian sedang berbicara dengan seorang pria paruh baya. Berdasarkan penyelidikan kami, dia tidak memiliki kecurigaan apapun. Shen Bingqian memandang dokumen di tangannya dengan wajah penuh kebingungan. 2 hari yang lalu, dia sudah menyelidiki saya sekali melalui teman di kepolisian. Namun, itu tidak menghilangkan keraguannya. Jadi hari ini, dia melakukan penyelidikan yang lebih mendalam melalui Badan Keamanan Nasional. Namun, hasilnya tetap tidak ada masalah. Dia tidak pernah berhubungan dengan kekuatan asing. Dia juga tidak pernah berhubungan dengan Sekretaris Su atau Direktur Chen. Lalu, bagaimana dia tahu segalanya tentang Huasing? Saat itu, pria parubaya mulai berbicara. Berdasarkan analisis penelitian kami, dia seharusnya seorang patriot. Sebagian besar pernyataan di platform sosialnya adalah kritik terhadap para intelektual publik dan partai yang membenci negara. Dan semua tindakannya adalah untuk kebaikan Huasing dan negara. Jadi, saya merasa bahwa orang ini, Chunan, dapat dipercaya. Setelah mendengar kata-kata pria itu, Shen Bingqian juga mengangguk sebagai tanda setuju. Namun tiba-tiba dia teringat sesuatu. 2 hari yang lalu, selain mengambil 500 juta imbalan, kami harus pergi, supermarket yang akan kami buka segera. Dan dia mengajukan banyak permintaan aneh. Setelah itu, dia menyerahkan daftar kepada pria paruh baya. Pasang sistem pengawasan, 100 set mesin diesel, 100 set mesin tenaga surya, 5 kendaraan tempur beroda, 10 robot tempur. Semakin pria itu melihat, semakin serius ekspresinya. Barang-barang di depan masih terbilang normal. Namun yang di belakang membuatnya waspada. Dia bilang akan ditaruh di supermarket dan tidak akan disentuh. Setelah 15 hari, akan dikembalikan kepada kami. Saya sudah memenuhi permintaannya. Namun untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, saya telah melepas kendaraan tempur dan robot-robot itu. Saat itu, Shen Bingqian mengungkapkan rencananya. Dia meminta Kepala Badan Keamanan Nasional di depannya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Takut barang-barang ini jatuh ke tangan penjahat. Namun pria parubaya itu menolak rencananya. Tidak, kamu harus melaksanakan semua sesuai permintaannya. Lengkapi semuanya untuk dia. Jika dia benar-benar berkolusi dengan kelompok kriminal, kita bisa menangkap semuanya sekaligus. Maksud Anda adalah memancing ikan besar dengan tali panjang. Dan dalam beberapa hari ke depan, selain Shen Bingqian yang menghubungi saya untuk menyerahkan kendali supermarket dan persediaan, hanya pacar saya, si Zhenxiang, yang menghubungi saya. Dia bahkan mengajakku makan di hotel termahal di kota. Ternyata dia berkontrak dengan sahabatnya, Chen Yu, mengemas kekasihnya, Qian Pei Guang, sebagai seorang bos yang menghasilkan puluhan miliar dari pasar valuta asing. Ingin saya berinvestasi di pasar valuta asing. Jika saya masih menjadi orang yang terjebak cinta seperti di kehidupan sebelumnya, saya mungkin akan tertipu. Tapi setelah terlahir kembali,
Saya langsung memberi mereka harapan besar. Saya memberitahu mereka bahwa saya bisa menginvestasikan 200 juta. Dan kemudian saya memesan makanan senilai 500 ribu untuk menipu mereka. Mereka ingin menipu saya dari 500 juta aset di bank, tetapi akhirnya hanya bisa menahan diri. Dan dalam beberapa hari ke depan, saya tidak menghiraukan pacar saya yang terus menghubungi. Sebaliknya, saya mempercepat langkah untuk mengumpulkan persediaan. Karena berita sekarang sering menayangkan berbagai informasi. Di negara cantik terjadi banyak insiden gigitan. Virus misterius ditemukan di bawah gletser Antartika. Negara bunga sakura mulai membuang limbah nuklir. Terjadi kebocoran di laboratorium negara cantik. Dan di kehidupan sebelumnya, kecelakaan ini menyebabkan akhir zaman. Semua orang di dunia terinfeksi virus ini. 80% orang berubah menjadi zombie. Sebagian orang yang selamat mengalami mutasi. Dan hewan serta tumbuhan juga mengalami mutasi. Semak-semak berubah menjadi pohon raksasa. Maka saya menghubungi telepon Shen Bingqian. Nona Shen, barang dan materi yang kita bicarakan sebelumnya, tolong cepat. Saya sangat membutuhkannya akhir-akhir ini. Namun setelah saya berbicara lama, di sana hanya diam. Setelah lama, Shen Bingqian baru berkata satu kalimat. Apakah kamu tahu sesuatu? Ternyata selama waktu ini pengamatan. Mereka sudah lama menemukan keanehan saya. Menimbun banyak barang dan menjadikan supermarket seperti benteng akhir zaman. Yang lebih penting adalah berita tentang orang yang menggigit semakin banyak akhir-akhir ini. Melihat berbagai situasi, saya pasti tahu sesuatu. Setelah mendengar kata-katanya, saya tidak bisa menahan senyum. Ternyata memang layak disebut Ratu Salju. Jadi saya juga tidak menyembunyikan. Mereka khawatir kepada saya seperti virus corona 10 tahun yang lalu. Itulah sebabnya mereka menimbun banyak barang. Selain itu, saya juga mengingatkanmu untuk segera menimbun air dan makanan. Dan juga, jangan keluar rumah belakangan ini. Namun kali ini, Shen Bingqian tidak meragukan saya. Karena berdasarkan informasi, kata-kata saya mungkin benar. Jadi setelah menutup telepon, saya benar-benar pergi menimbun barang. Setelah berbicara dengan Shen Bingqian, saya bersiap untuk keluar dan melanjutkan belanja. Namun baru saja keluar, saya bertemu dengan pacar saya, si Zhen Xiang. Ternyata dia sudah beberapa hari tidak bisa menghubungi saya. Jadi dia datang langsung untuk mencariku. Sayangku, adik saya, kakak ipar saya, dan orang tua saya akan datang besok. Kamu harus mengatur semuanya dengan baik. Selain itu, adikku tertarik dengan sebuah rumah. Sebelumnya, kamu sudah berjanji untuk membantuku. Besok, orang tuaku akan datang untuk membicarakan pernikahan kita. Mereka bilang asalkan membantu adikku. Mahar pernikahan kita tidak perlu lagi. Mendengar kata-katanya, aku sangat marah. Wanita ini sekarang mengincar asetku yang 500 juta. Tidak perlu lagi mahar 280 ribu. Tapi sekarang aku belum bisa merusak hubungan. Sekarang seluruh keluarganya sudah datang. Kebetulan aku bisa menangkap mereka semua sekaligus. Agar aku tidak perlu mencari mereka satu persatu untuk membalas dendam. Di kehidupan sebelumnya, adik ipar tidak sedikit mengambil keuntungan dariku. Kematian tragisku adalah tanggung jawab setiap orang di keluarganya. Kebetulan, rumahku sekarang akan menjadi daerah bencana setelah akhir zaman. Jadi, aku langsung berkata, sebuah rumah itu apa sih? Berikan saja rumahku yang sekarang kepada adikmu. Selain itu, aku sedikit sibuk dalam beberapa hari ini. Beberapa hari lagi, aku akan mengundang kalian untuk makan. Dan menghadapi kemurahanku, si Zhen Xiang sangat senang. Tanpa ragu, dia pergi mencari orang tuanya dengan senang hati. Dan selama beberapa hari berikutnya, saya menghabiskan waktu dengan mengumpulkan persediaan. Waktu berlalu dengan cepat. Sekarang kurang dari 3 jam sebelum akhir zaman meledak. Setelah membawa pulang truk terakhir berisi barang, saya langsung memecat semua pekerja. Namun, beberapa petugas keamanan dari perusahaan Huasing masih menjaga peralatan. Saya memeriksa mereka dengan teliti. Akhirnya, saya menghela napas dengan putus asa. Sekelompok orang ini semua pucat dan mata mereka sedikit merah. Dan di kehidupan sebelumnya, semua yang menunjukkan gejala ini berubah menjadi zombie. Artinya, dalam 3 jam mereka akan bermutasi. Jika tetap tinggal di sini, itu akan menjadi risiko. Jadi, saya sekali lagi menghubungi telepon Shen Bingqian. Bisakah kamu menarik orang-orangmu terlebih dahulu? Tunggu sampai setelah jam 7 malam untuk masuk? Saya ingat dengan jelas. Di kehidupan sebelumnya, akhir zaman datang sekitar jam 6 malam. Ketika jam 7 tiba, mereka sudah berubah menjadi zombie. Namun setelah mendengar kata-kataku, Shen Bingqian tidak menjawab. Melainkan dia melihat ke arah Direktur Liu dari Biro Keamanan Nasional di sampingnya. Setelah mendapatkan persetujuannya, Shen Bingqian langsung menyetujui permintaanku. Namun setelah menutup telepon, Shen Bingqian bertanya dengan bingung. Bagaimana jika kita menarik orang-orang kita dan mereka hilang? Orang-orang kita ada di sana, dia pasti tidak berani bertindak. Sekarang mereka sudah panik dan bersiap untuk bertindak. Aku bisa menarik ular keluar dari lubangnya. Kamu tetap di sini dan awasi dengan baik.
Saya membawa orang-orang untuk bersembunyi di dekat supermarket. Begitu mereka bertindak, aku akan menangkap mereka semua. Maka pria parubaya itu langsung meninggalkan kantor. Namun saat itu, aku duduk tenang di ruang kontrol, sambil minum alkohol dan menikmati makan malam yang lezat. Sama sekali tidak terlihat seperti ingin mencuri. Dengan cepat 2 jam berlalu. Namun aku tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Saat ini, semua orang di Biro Keamanan Nasional sudah mulai gelisah. Tidak mungkin. Akhirnya kami berhasil mengusir petugas keamanan kami. Apa ini hanya untuk minum sedikit alkohol? Liu Ju ingin sekali membawa orangnya masuk. Tapi sekarang itu tidak mungkin. Kecuali jika meledakkannya. Atau saya membukanya dari dalam. Tiba-tiba kepalanya pusing, setetes darah jatuh ke tanah. Dia dengan bingung menyentuh hidungnya. Menyadari saat ini wajahnya penuh darah. Dan ketika dia melihat ke atas, beberapa bawahannya juga dalam keadaan seperti itu. Bahkan sepertinya lebih parah. Mereka tidak hanya pucat, tetapi mata mereka juga merah. Tampak seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Sementara itu, di dalam ruang kontrol supermarket, saya melihat mereka dalam keadaan berantakan. Mengetahui bahwa akhir zaman akan segera datang. Jadi saya mengangkat telepon dan langsung menghubungi Shen Bingqian. Setelah akhir dunia di kehidupan sebelumnya, setengah orang di gedung itu berubah menjadi zombie. Meskipun Shen Bingqian selamat berkat kemampuan pribadinya yang kuat. Namun dalam beberapa pertempuran, saya hampir kehilangan nyawa. Dan sekarang, akhir zaman segera datang dan saya tidak punya banyak yang perlu dipikirkan. Untuk mencegahnya mengulangi kesalahan yang sama, saya langsung memperingatkannya. Segera kumpulkan semua karyawan Huasing. Siapapun yang pucat dan memiliki mata merah, segera usir mereka dan kunci gedung. Cepat, kamu hanya punya 1 jam waktu. Namun, menghadapi peringatan saya, Shen Bingqian terlihat bingung. Jangan tanya mengapa. Jika kamu tidak mengikuti keinginanku, kamu pasti akan menyesal. Setelah mengatakannya, saya langsung memutuskan telepon. Dan setelah saya memutuskan telepon, Shen Bingqian benar-benar melakukan sesuai permintaanku. Karena dia merasa saya tidak akan membahayakannya. Lagi pula, saya telah menyelamatkan grup Huasing. Tanpa saya, Huasing sudah terpaksa diambil alih. Dengan cepat, semua orang berkumpul. Shen Bingqian langsung membuat alasan untuk mengusir semua orang yang menunjukkan gejala. Kemudian dia memerintahkan untuk menutup pintu dengan baik dan kembali ke kantor. Setelah kembali ke kantor, dia menemukan bahwa gambar di sistem pengawasan saat ini benar-benar seperti neraka. Semua staf yang sebelumnya diusirnya di jalanan kini telah menjadi zombie. Menggigit orang dengan liar. Dalam sekejap, banyak pejalan kaki digigit sampai mati oleh mereka. Dan setiap gambar pengawasan berpindah. Hampir di seluruh tempat di negara ini seperti itu. Maka Shen Bingqian segera memerintahkan orang untuk memperkuat lobi lantai 1 agar zombie tidak bisa masuk. Namun, berbeda dengan orang-orang yang panik di luar. Saat ini, saya berdiri di ruang pengawasan dengan tenang sambil minum alkohol, melihat segala sesuatu di luar. Karena pemandangan berdarah dan kacau di depan mata hanya akan bertahan setengah jam. Mereka yang tidak berhasil melarikan diri akan dimakan oleh zombie. Mereka yang selamat akan bersembunyi. Jalanan akan segera menjadi sepi. Namun tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Di luar supermarket, seorang wanita berusia lebih dari 50 tahun sedang memukuli pintu besi dengan gila. Ternyata itu adalah Bu Liu yang membuka toko buah di luar kompleks perumahan. Di kehidupan sebelumnya, aku pernah menyelamatkannya. Akhirnya, dia bekerja sama dengan Si Zhenxiang dan yang lainnya untuk menghisap darahku habis-habisan. Jadi, aku sengaja berteriak beberapa kali ke arah pintu besar. Apa yang kamu katakan? Aku tidak mendengar dengan jelas. Dalam sekejap, semua zombie yang sebelumnya menyebar mencari makanan berlari ke arahnya. Itu memang disengaja. Di kehidupan kedua ini aku tidak akan menjadi orang yang baik. Aku pasti akan membuat orang-orang yang menyakitiku menderita dengan parah. Melihat aku sengaja menarik perhatian zombie, Bu Liu langsung menginjak-injak kaki dan berbalik untuk terus berlari. Namun pada akhirnya, dia tidak bisa melarikan diri. Dia mati mengenaskan dikelilingi oleh banyak zombie. Menghadapi berbagai pemandangan mengerikan di jalan. Namun, aku terus dengan santai minum alkohol. Dengan cepat, jalanan menjadi sepenuhnya tenang. Namun, aku tiba-tiba berdiri. Sekarang giliran aku untuk bergerak. Lalu aku mengeluarkan ponsel dan bersiap untuk menelepon. Namun, saya menemukan bahwa pacar saya, Si Zhenxiang, dan adiknya mengirimkan banyak pesan kepada saya. Sayang, aku terjebak di pusat kebugaran. Cepat datang dan selamatkan saya. Kakak ipar, di luar banyak zombie. Di rumah tidak ada makanan, cepat kembali dan bawa sedikit makanan. Namun, setelah melihat pesan itu, saya langsung menutup jendela obrolan. Saya sengaja memberikan rumah itu kepada mereka sebelum akhir zaman untuk menjebak mereka. Dan saya juga telah mengambil semua makanan di rumah. Saya ingin membuat mereka hidup dalam ketakutan yang tak ada habisnya untuk sementara waktu. Setelah saya menyelesaikan urusan saya akan menemui mereka untuk menuntut pertanggungjawaban. Kemudian saya langsung menghubungi telepon Shen Bingqian.
Setelah saya menjelaskan maksud saya, dia dengan terkejut berkata, "Apa? Kamu mau keluar? Bukankah kamu bilang tidak boleh keluar dalam 10 hari? Itu berlaku untuk orang biasa. Namun, bagi saya yang memiliki pengalaman 3 tahun di akhir zaman, itu adalah kesempatan. Karena gerakan zombie di awal sangat lambat. Sekarang adalah waktu terbaik untuk keluar mengumpulkan bahan." Saya langsung meminta padanya cara mengoperasikan robot tempur individu. Dan setelah familiar dengan operasinya, saya langsung pergi ke pasar sayur dan buah jihad dengan 3 robot. Namun setelah tiba di tujuan, saya menemukan masalah yang sangat aneh. Di sini sangat sunyi, bahkan tidak ada satu zombie pun. Harus diketahui bahwa ini adalah pasar terbesar dalam radius 1000 mil. Biasanya dipenuhi dengan kerumunan orang. Demi keamanan, saya tidak keluar dari kendaraan lapis baja, melainkan saya meminta robot untuk membuat suara keras. Jika ada zombie di sini, pasti akan tertarik datang. Detik berikutnya, seekor monster besar dengan kepala segitiga muncul dari ruang pendingin. Saya melihat dengan teleskop dan ternyata itu adalah seekor belalang sembah raksasa. Tidak heran tempat ini begitu sunyi, rupanya ia yang membunuh semua. Saya langsung memerintahkan robot untuk terus membunyikan klakson untuk membuatnya marah. Karena sama seperti zombie, pada awalnya pertahanan monster-monster ini tidak kuat. Saya percaya dengan bantuan robot-robot saya, ini bisa diselesaikan dengan mudah. Setelah itu mendekat. Jadi saya langsung memerintahkan 3 robot untuk menembak kepalanya. Namun yang mengejutkan saya adalah, setelah serangkaian tembakan, belalang sembah itu tidak mati. Sepertinya titik lemahnya bukan di kepala. Namun belalang sembah yang bermutasi ini malah ketakutan. Ia bahkan langsung berbalik dan lari. Tapi bagaimana saya bisa membiarkannya pergi? Dengan begitu banyak bahan di sini, saya tidak bisa mendapatkannya selama ia masih hidup. Jadi saya sekali lagi memerintahkan robot-robot itu. Serang perutnya. Dan kali ini memang efektif. Banyak cairan hijau mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan cepat, belalang sembah raksasa ini menjadi tidak bergerak. Setelah saya memastikan berkali-kali bahwa ia sudah mati, barulah saya turun dari mobil dan masuk ke gudang untuk mengumpulkan bahan. Mungkin karena belalang sembah ini, di dalam gudang juga tidak ada zombie. Dengan cepat saya memindahkan bahan-bahan dari gudang ini ke dalam ruang. Namun, saat saya bersiap untuk pergi, suara tangisan lemah terdengar dari dekat. Dan tempatnya adalah rumah yang dikeluarkan oleh belalang. Jadi, saya masuk dengan hati-hati bersama 3 robot. Begitu masuk, pemandangan di depan membuat kulit kepala saya merinding. Seluruh ruangan dipenuhi dengan telur serangga raksasa. Dan di bawah telur serangga ada satu lapisan orang hidup. Tidak heran tidak ada orang saat baru masuk. Ternyata semua telah ditangkap di sini untuk dijadikan makanan. Dari semalam hingga sekarang baru saja berlalu lebih dari 10 jam. Belalang ini bahkan telah berevolusi sampai sejauh ini. Maka, makhluk lain pasti juga sedang berevolusi dengan cepat. Sepertinya saya harus mempercepat untuk meningkatkan kekuatan saya. Jika tidak, hanya mengandalkan 10 robot tidak akan mampu menghentikan monster mutasi. Dan di kehidupan sebelumnya muncul 2 orang kuat. Seseorang bernama Sang Biao yang bangkit dengan darah nenek moyang dapat menekan zombie. Bahkan, saya juga mengambil 2 raja zombie sebagai anak buah. Salah satunya bernama Ayam 4 Mata yang telah membangkitkan darah naga leluhur. Baik monster mutasi maupun hewan biasa takut padanya. Mereka bekerja sama untuk menguasai seluruh wilayah Jiangdong. Dan alasan mereka menjadi kuat adalah karena memakan sejenis buah. Dan buah ini hanya ada di Gunung Feilong dan Taman Rawa di luar kota. Karena sekarang saya hidup kembali. Kesempatan besar seperti ini pasti harus saya ambil. Saat itu, kekuatan saya akan meningkat pesat. Namun, mereka juga baru mendapatkan kesempatan setelah setengah bulan. Sekarang saya akan menyelesaikan telur serangga di depan saya. Meskipun telur serangga ini menjijikan. Namun, mereka dapat meningkatkan kekuatan para pengguna kekuatan luar biasa. Jadi, saya memasukkan semua telur serangga ke dalam ruang saya. Tepat setelah saya menyelesaikan pengumpulan semua telur serangga, orang-orang di bawah pun terbangun. Jadi, saya memerintahkan robot untuk menyelamatkan mereka semua. Dan setelah mereka melihat kekuatan saya yang begitu besar, semua meminta saya untuk membawa mereka keluar. Tapi saya bukan lagi orang baik seperti dulu. Setelah saya melemparkan sedikit makanan, saya kemudian melanjutkan pencarian persediaan di gudang lain. Dengan cepat saya menghabiskan semua sumber daya di sini. Jadi saya bersiap untuk pergi. Namun baru saja keluar, saya melihat sekelompok orang sedang mengganggu seorang gadis kecil di depan mobil saya. Gadis kecil itu menangis dan meminta tolong dengan putus asa. Sementara seorang pria botak menarik kaki gadis kecil itu keluar. Ini adalah daerah terpencil. Meskipun kamu berteriak sekuat tenaga, itu tidak ada gunanya. Aku akan menjagamu baik-baik menggantikan ayah. Saya melihat mereka dengan dingin. Ternyata orang-orang ini adalah... Tadi mereka dengan tulus meminta saya untuk menampung mereka. Sekarang mereka mulai merampas wanita. Berdasarkan pengalaman di kehidupan sebelumnya, orang seperti ini adalah penjahat. Orang seperti ini sudah kehilangan kemanusiaan, jika dibiarkan hanya akan menjadi bencana.
Jadi saya langsung memerintahkan untuk menembak dua preman itu. Dan sisa-sisa preman yang melihat ini langsung berlutut di tanah dan memohon ampun. Kakak, ini salah paham. Tadi, pasangan ayah dan anak perempuan ini ingin melarikan diri. Saya melihat gadis kecil ini sangat menarik. Siap untuk menangkapnya dan memberikannya kepada Anda. Dan setelah dia selesai berbicara, gadis kecil di sampingnya berteriak sambil menangis. Mereka membunuh ayahku untuk menangkapku. Ternyata mereka sama sekali tidak memiliki kesadaran. Jadi saya langsung memerintahkan robot untuk meledakkan kepala semua sisa preman. Dan saya menatap dingin sekelompok orang yang acuh tak acuh itu. Orang-orang ini begitu acuh tak acuh, bahkan tidak memiliki sedikit pun keberanian. Cepat atau lambat, mereka juga akan memusnahkan kemanusiaan, menyimpan mereka juga merupakan bencana. Beruntung saya tadi memberikan mereka cukup banyak air dan barang. Jadi saya langsung memerintahkan untuk menembak mati semua orang yang tersisa. Dan saat itu, gadis kecil itu juga terkejut. Dia juga membenci orang-orang yang tidak menolong saat melihat kematian. Tapi bagaimanapun, mereka adalah manusia yang hidup. Tapi melihat saya yang baru saja membunuh dengan kejam, dia tidak berani berbicara. Jadi setelah mengambil barang-barang dari orang-orang itu, saya bersiap untuk pergi. Namun saat itu, gadis kecil itu justru naik ke mobil saat saya tidak memperhatikan. Tapi saya tidak mengusirnya. Lagi pula, meskipun saya bukan orang yang baik, saya juga bukan orang yang tidak berperi kemanusiaan. Sekarang di tempat ini hanya ada dia seorang. Jadi saya menanyakan informasi tentangnya untuk bersiap mengantarnya pulang. Namun dia ingin mengikuti saya. Saya menatapnya dengan dingin. Saya tidak memelihara orang yang tidak berguna. Kamu bisa melakukan apa? Saat itu, dia tiba-tiba berubah dari yang lemah. Saya bisa memasak, menanam sayuran, bahkan saya bisa membantumu membunuh zombie. Saya menatapnya tanpa berkata-kata dan langsung mengemudikan mobil pergi. Lagi pula, saat ini di markas hanya ada saya seorang. Saya juga membutuhkan seseorang untuk membantu saya menangani beberapa hal. Jadi saya membawanya kembali ke supermarket. Namun baru saja kembali ke supermarket, si Zhen Xiang menelepon. Mereka bilang mereka lapar dan meminta saya untuk menyelamatkan mereka. Jika kamu terburu-buru untuk lahir kembali, maka besok saya akan mengantarmu. Keesokan harinya, saya langsung mengemudikan mobil ke klub kebugaran Qian Pei Guang. Jadi saya mengirimkan sebuah pesan. Aku akan menunggumu di bawah. Sementara itu, banyak zombie mengelilingi mobil. Tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kendaraan tempur saya. Di dalam rumah, si Zhen Xiang sangat senang melihat mobil lapis baja di luar jendela. Namun, di sampingnya, Qian Pei Guang mengernyitkan dahi. Saya dipaketkan oleh kalian sebagai bos besar. Dengan begitu banyak orang di sini, ini akan terungkap. Namun, si Zhen Xiang sama sekali tidak peduli. Setelah zombie pergi, kami menipu mereka dengan mengatakan bahwa kami akan pergi secara bertahap. Kemudian setelah turun, beritahu Chunan bahwa hanya kita di sini. Mendengar kata-kata si Zhen Xiang, Qian Pei Guang mengangguk setuju. Kemudian mereka langsung datang ke depan mobil saya sesuai rencana. Melihat mereka turun, saya membuka pintu mobil dan keluar dari kendaraan tempur. Si Zhen Xiang berkata dengan nada manja, Pak Qian kebetulan juga ada di sini bersiap untuk pergi bersama kami. Namun, saya justru melihatnya dengan ejekan, ada kilatan niat membunuh di matanya. Pak Qian, kapan seorang pemilik game kecil juga menjadi presiden? Setelah mendengar kata-kata saya, si Zhen Xiang jelas panik. Sayang, apa maksudmu? Saya tidak mengerti. Dan saat itu, saya justru tertawa lepas. Dan memanggil 3 robot tempur untuk turun. Kalian berdua, pasangan anjing ini, benar-benar berusaha keras untuk menipu uang saya. Jangan pikir saya tidak tahu apa yang kalian lakukan di belakang. Dan karena suara saya terlalu keras, zombie di sekitar bahkan tertarik datang. Oleh karena itu, si Zhen Xiang benar-benar panik dan bersiap untuk masuk ke dalam mobil. Dan Qian Pei Guang juga ketakutan hingga seluruh tubuhnya bergetar. Pak Chu, pasti ada kesalahpahaman di antara kita. Mari kita bicarakan setelah naik mobil. Namun, saya hanya menatapnya dengan dingin. Katakan saja apa yang ingin kamu sampaikan kepada Raja Neraka. Jadi saya langsung masuk ke mobil dan menutup pintunya. Dan memerintahkan robot untuk melempar mereka ke dalam kerumunan zombie. Sementara di luar mobil, melihat 2 orang yang diserang zombie. Saya mulai minum anggur merah di dalam mobil. Setelah mereka sepenuhnya dimakan zombie, saya mengemudikan mobil kembali ke supermarket. Namun, baru saja sampai di supermarket, ada 1 orang lagi yang terburu-buru datang untuk mati. Adik si Zhen Xiang, si Zhen Tian, mendesak saya untuk menyelamatkan mereka. Saya memberitahu mereka bahwa saya akan mengirimkan 1 robot untuk menjemput mereka. Dan mereka tinggal di kompleks perumahan tepat di seberang jalan. Jadi saya mengoperasikan robot itu dari jarak jauh. Tak lama kemudian, robot itu tiba di depan rumah saya yang dulu. Setelah si Zhen Tian melihat robot itu, dia dengan gembira memanggil orang tuanya dan pacarnya untuk datang. Mereka semua mengikuti robot itu turun ke bawah. Namun, mereka segera menyadari ada yang tidak beres. Bukankah robot-robot ini seharusnya melindungi mereka?
Mengapa robot-robot itu selalu berada di belakang mereka? Jadi si Zhen Tian mengeluarkan ponselnya untuk bertanya kepada saya. Tapi baru saja melihat ponsel, saya menyadari pesan yang saya kirim. Saya lupa memberitahu kalian bahwa kakak kalian sudah saya beri makan zombie. Sekarang giliran kalian. Melihat pesan itu, si Zhen Xiang tertegun. Melihat wajahnya yang tidak beres. Seluruh keluarga mereka juga sudah berkumpul. Tapi ketika mereka menyadari dan bersiap untuk lari, sudah terlambat. Beberapa robot menangkap mereka dan langsung membawa mereka ke tumpukan zombie. Melihat zombie yang mengerikan di depan, si Zhen Xiang langsung ketakutan sampai mengompol. Dan robot itu langsung melempar mereka ke tumpukan zombie. Dengan cepat, keempat orang itu hanya tersisa tulang belulang setelah dimakan zombie. Melihat dendam dari kehidupan sebelumnya akhirnya terbalaskan. Saya tertawa bahagia. Tapi segera saya kembali tenang. Sekarang masih berada di awal akhir zaman. Meskipun saya sudah mendapatkan cukup banyak bahan. Tapi di kehidupan sebelumnya, pada hari keempat kiamat, sudah ada yang mendirikan tempat aman. Mereka mulai mengumpulkan bahan di seluruh kota. Dan setengah bulan kemudian, banyak tempat perlindungan akan muncul. Saat itu, persediaan akan dibagi-bagi oleh mereka. Jadi, saya harus lebih dulu dari mereka sebelum itu. Maka, saya langsung mengemudikan mobil menuju Walmart. Karena di kehidupan sebelumnya, saya bekerja di sana. Ada persediaan yang melimpah di sana. Namun, baru saja tiba di Plaza Haoda. Saya menemukan bahwa semua zombie di sini sudah diatasi. Jadi, saya dengan hati-hati memeriksa sekeliling dan tidak menemukan keanehan. Saya kemudian membawa robot ke pintu gedung. Namun tiba-tiba ada suara keras dari belakang. Sebuah pot bunga jatuh dari langit dengan selembar kertas di atasnya. Mengingat zombie yang mati di plaza, saya segera mengambil kertas itu dan kembali ke dalam mobil. Ada penjahat bersenjata, jangan masuk. Di kertas itu tertulis 8 kata dengan tulisan yang acak. Saya memutuskan untuk tidak keluar dan mengoperasikan robot dari jarak jauh. Jadi, saya memberikan perintah kepada robot. Selama ada orang bersenjata di dalam gedung, habisi semuanya. Namun, baru saja masuk ke dalam gedung. Sekelompok penjahat menemukan bahwa yang masuk adalah monster robot. Mereka ketakutan dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Namun, mereka meremehkan kemampuan robot. Hanya dalam 30 detik, semua penjahat telah dibunuh. Saat itu, saya dipenuhi dengan pertanyaan. Di kehidupan sebelumnya, geng hanya terbentuk setelah beberapa hari. Karena pada hari ke-10 akhir zaman, baru ada yang terbangkit. Mengapa sekarang, pada hari ketiga, sudah ada? Sampai saya melihat mayat dengan wajah berbekas luka, saya baru mengerti. Di kehidupan sebelumnya, sekelompok narapidana berat melarikan diri dari penjara. Mereka menduduki Plaza Haoda. Dan semuanya adalah yang terbangkit. Tidak ada yang tahu seperti apa penampilan mereka. Hanya diketahui bahwa pemimpin mereka satu berwajah berbekas luka dan satu lagi berwajah berbintik. Namun sekarang, yang berwajah berbintik tidak ada di sini. Dia pasti masih ada di dalam gedung ini. Maka saya memerintahkan robot untuk mencari ke atas. Tiba-tiba terdengar teriakan ketakutan yang mengerikan. Beberapa robot segera berlari ke sana atas perintah saya. Tidak lama kemudian, 3 robot tiba di lantai 4. Di depan saya, seorang pria parubaya dengan wajah penuh bekas jerawat sedang menyandera seorang wanita. Namun, ketika melihat wanita itu, saya terkejut dan berteriak. Dalam keadaan darurat, Lin Qingya langsung melarikan diri. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah salah satu orang yang baik dan tahu berterima kasih di akhir zaman. Ketika itu, saya dikepung oleh orang-orang dari basis Xiangjiang. Dalam situasi darurat, Lin Qingya langsung berlari. Saya mengira wanita ini tidak tahu berterima kasih. Namun, tidak lama kemudian dia kembali dengan tubuh penuh luka. Ternyata dia pergi mencari sahabatnya, Ratu Salju Shen Bingqian. Dia mengabaikan keselamatannya dan melewati kerumunan zombie. Akhirnya, dia terluka oleh zombie. Meskipun dia membawa bala bantuan dan menyelamatkan saya. Dan dia tahu bahwa dia akan segera menjadi zombie, langsung menyerang musuh. Dan saya belum sempat menggunakan darah saya untuk menyelamatkannya, dia sudah dibunuh oleh para pengguna kekuatan luar biasa itu. Ini adalah hal yang paling saya sesali dalam hidup saya. Saya menyesal karena takut rahasia darah abadi saya terungkap dan tidak menyelamatkannya. Saat itu, pria bermuka jerawat melihat robot di depannya dan tertegun. Jika itu adalah polisi, dia masih bisa. Namun, saya memanfaatkan kesempatan saat dia tertegun untuk langsung memerintahkan robot menembak. Hanya terdengar suara tembakan. Robot itu langsung menembak tepat di kepalanya. Saat wajah jerawat itu jatuh, Lin Qingya akhirnya menghela napas lega. Namun, sebelum dia sempat, saya bergegas keluar lift dan memeluknya. Melihatmu hidup membuat saya merasa tenang. Namun, Lin Qingya terlihat bingung karena saya. Apakah kamu mengenal saya? Namamu Lin Qingya? Ukuran tubuhmu 92, 63, 96. Saya mengatakannya tanpa berpikir. Lin Qingya saat itu terlihat terkejut dan marah. Ini adalah rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekatnya.
Bagaimana pemuda asing ini tahu? Bahkan dia tidak pernah melihatku sebelumnya. Melihat ekspresinya yang curiga, aku tersenyum sinis dan mulai bercanda dengannya. Aku adalah kekasihmu di kehidupan sebelumnya. Apa kamu percaya? Di kehidupan sebelumnya aku tidak menyelamatkannya. Di kehidupan ini aku pasti akan melindunginya dengan baik. Jadi selanjutnya kami saling memperkenalkan situasi kami. Ternyata pot bunga yang tadi dijatuhkan olehnya. Awalnya dia bersembunyi di ruang mesin, kelompok penjahat itu tidak bisa masuk. Namun, melihat aku datang, dia khawatir aku akan terluka. Jadi dia memanfaatkan kesempatan saat mereka turun untuk memberitahuku. Namun, sebelum dia sempat masuk, dia sudah ditangkap oleh pria berjerawat itu. Setelah memahami sebab dan akibat, aku membawanya untuk melanjutkan pencarian bahan di gedung. Melihat setelah aku menyentuh satu persatu barang, barang-barang itu menghilang, dan dia merasa sangat ajaib. Dan aku tidak menyembunyikan apapun darinya. Aku memberitahunya tentang kemampuanku yang memiliki kekuatan ruang. Karena selanjutnya, orang-orang mulai bangkit dengan kekuatan luar biasa. Ini tidak akan menjadi rahasia. Kemudian, saya menghabiskan setengah hari untuk menyapu bersih seluruh mal. Setelah menyelesaikan semua ini, saya membawa Lin Qingya kembali. Namun, di tengah jalan, Shen Bingqian tiba-tiba menelepon saya. Ternyata makanan di tempat mereka hampir habis. Ingin saya pergi menyelamatkan mereka. Sebenarnya, beberapa hari yang lalu, dia sudah berbicara dengan saya. Ingin saya memberikan makanan kepada mereka tanpa syarat. Namun, saya tidak setuju dengan dia. Bukan saya yang tidak berterima kasih, tetapi dia sendiri yang terlalu kuat. Di akhir zaman, sebuah kekuatan hanya bisa memiliki satu pemimpin yang mutlak. Jadi, saya biarkan dia merasakan sedikit penderitaan. Dan sekarang departemen sudah kacau. Saya sudah tidak punya waktu untuk memperhatikan mereka. Jadi sekarang dia terpaksa datang untuk meminta bantuan saya. Saya punya satu badge, apakah kamu tertarik? Asalkan kamu menyelamatkan kami. Saya akan memberikan seluruh badge ini kepadamu. Namun, saya tidak peduli. Tapi dia bertanya berapa banyak orang yang ada di sana? Shen Bingqian melihat saya seolah-olah mulai tertarik. Dia langsung dengan senang hati menceritakan situasi secara rinci kepada saya. Saat ini masih ada 32 karyawan pria. Di antaranya, 21 petugas keamanan semuanya adalah veteran yang telah lulus pemeriksaan politik. Shen Bingqian di kehidupan sebelumnya bisa menjadi ratu salju. Itu karena dia memiliki lebih dari 20 pengikut yang telah bangkit. Dan mereka sangat kompak di dalam. Bahkan orang-orang jahat seperti zombie Biao dan ayam berkacamata pun tidak berani mengganggunya. Dan orang-orang yang bisa bangkit di akhir zaman adalah mereka yang memiliki kekuatan batin yang kuat dan tekad yang teguh. Sekarang melihat para pengguna kekuatan luar biasa, kemungkinan besar adalah lebih dari 20 tentara ini. Maka saya pun mulai berbicara. Saya bisa menyelamatkanmu, tetapi ada dua syarat yang harus dipenuhi.